2, 3. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, yang siap untuk memuji-muji Tuhan coba sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang main-main ya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah buat pagi yang indah hari ini. hari ini. Tuhan, Kalau sebentar kami mau kami mau memuji, memuji, melompat untuk Tuhan. Tuhan. Tuhan hadir ya. Tuhan hadir ya. Tuhan berkatin kami. Tuhan berkati kami. Tuhan berkatin mama papa. Tuhan berkati mama papa. Dan Tuhan berkatin semua orang Dan Tuhan berkati semua orang yang mengikuti yang mengikuti ibadah ini. ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk muji-muji Tuhan sama-sama katakan Amin. kurang semangat Kak. Sekali lagi sama-sama katakan Amin. Yang siap mau berjalan sama Tuhan coba katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Oke. Kak Angel undang bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya.
fokus nyembah Tuhan, oke? Oke, adik-adik boleh duduk kembali sambil lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat sukacita buat sukacita yang boleh Tuhan beri Tuhan beri untuk kami. untuk kami. Tuhan, kalau sekarang kami mau menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Tuhan hadir, Hadir, Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami Tetap berdoa. tutup matanya, tetap lipat tangannya, kita naikin lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi sama-sama adik-adik. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, sambil taruh tangannya di dada. Keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sambil bangkit berdiri, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama naikkan lagu ini dari awal. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sambil angkat tanganmu, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Lebih lagi, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Tutup mata adik-adik. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dengan lembut sambil pejamkan matamu, kita nyanyikan lagu ini. Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Jadikan aku indah, Taruh tangan kirimu di dada. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, adik-adik. Lebih meriah adik-adik. Mari adik-adik tetap tutup matamu adik-adik. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan sampai pada hari ini. Kami masih boleh beribadah ya Tuhan pada minggu ini ya Tuhan. Kami tahu semua adalah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak buat semua hal yang baik buat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa semua itu punya tujuan yang baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik ya Tuhan. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Agar kami boleh mendengar firman-Mu. Agar kami boleh melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus kami undang Engkau hadir bersama dengan kami ya. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Frida ya hari ini. Kak Frida percaya bahwa sampai hari ini pasti adik-adik tetap semangat beribadah, amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Frida masuk ke dalam firman, Kak Frida mau tampilin satu video ini. Mungkin adik-adik udah tahu video ini, tapi Kak Frida mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali tentang video ini. Sudah siap? Siap ya? Oke, kita nonton video ini sama-sama ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7,
ayat Kejadian 8 dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil
untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Udah nonton ya pasti ya, dan adik-adik pasti juga sudah tahu tentang siapa tadi? Nabi Nuh. Nah adik-adik, dari video tadi, apa yang kita bisa pelajari daripada karakternya si Nabi Nuh? Nah Kak Frida ada buat kuis nih, coba ya. Adik-adik bisa nggak ini? Ini adalah satu kata dari karakternya si Nabi Nuh. Depannya K, belakangnya N. Siapa yang bisa mengisi titik-titik yang di tengah ini? Coba kasih tahu Kak Frida, huruf apa kira-kira yang bisa diisi di sini? Oke, dari A sampai Z coba sebutin satu huruf aja. Kita isi sama-sama nih. Huruf apa adik-adik? Z? Enggak ada Z. Apalagi? A? Oke, kita isi ya. Coba ada nggak huruf A? Oke, ada adik-adik A nih. Lalu apalagi ini udah K, strip A, strip A, N. Nah, apa nih adik-adik? Huruf selanjutnya nih yang mau kita isi. Apa? E? Oke, kita isi ya. E ada nggak ya E? Oh ada. Nah, tinggal satu huruf lagi nih. Pasti udah ketahu nih. Apa ya? T, benar sekali. Apa bacaannya? Ketaatan nanti adik. Kita bisa belajar dari si karakter Nabi Nuh. Karena karakter daripada Nabi Nuh itu dia taat yang diperintahin sama Tuhan. Lalu apa sih arti taat? Adik bisa kasih tahu Kak Frida? Apa nih taat? Kalau Kak Frida buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat itu tunduk atau patuh atau setia. Jadi adik taat itu berarti tunduk, patuh dan setia. Maksudnya seperti ini, waktu disuruh mama papa, adik-adik taat nih, misalnya mama minta tolong ambilin sapu, adik-adik ambil tanpa harus nanya buat apa mas sapu, adik-adik taat. Nah waktu adik-adik ambil kasih ke mama, nah itu namanya adik-adik taat. Amin. Jadi taat itu artinya tunduk atau patuh atau setia adik-adik. Nah Kak Frida gak bakal panjang-panjang cerita tentang Nabi Nuh karena Kak Frida tahu adik-adik pasti sudah hafal banget dengan cerita Nabi Nuh. Tapi Kak Frida akan cerita sedikit singkat aja tentang firman ini ya. Pada zaman Nuh adik-adik, manusia banyak melakukan kejahatan sehingga Tuhan berpikir apa yang harus dia perbuat. Dan adik-adik akhirnya
Tuhan ingin melenyapkan hampir seluruh isi bumi adik-adik supaya nggak ada satupun manusia dan makhluk hidup yang hidup adik-adik. Nah tapi ada seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Pasti adik-adik tahu nih siapa yang ada di dalam video tadi? Nabi Nuh adik-adik. Dan akhirnya adik-adik, karena Nabi Nuh adalah orang yang baik, yang berkenan di hatinya Tuhan, dan tidak sama dengan orang-orang sezamannya, maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang super gede banget adik-adik. Kak, emangnya Nuh bisa buat bahtera? Iya bisa dong, karena Tuhan jadi arsiteknya adik-adik. Tuhan memberitahukan perinciannya kepada Nuh adik-adik. Berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Tuhan memberitahu secara detail supaya Nuh bisa membuat bahtera sesuai dengan yang diminta sama Tuhan. Kak, emangnya Nuh nggak nanya nih sama Tuhan, buat apa bahtera? Enggak. Nuh tidak bertanya adik-adik kepada Tuhan dan Nuh taat sama Tuhan adik-adik. Akhirnya Nuh mulai berimajinasi. Kalau Tuhan buatnya perinciannya seperti ini, kira-kira mungkin seperti ini ya bahteranya. Oke, tanpa pikir panjang, Nuh membuat bahtera adik-adik. Dicarinya kayu yang diminta sama Tuhan, ukurannya, pokoknya semuanya diukur adik-adik sesuai dengan yang Tuhan minta. Nah, tapi adik-adik pada satu hari, pada waktu si Nuh sedang mengerjakan untuk membuat bahtera, tetangga-tetangganya nih malah ngejek si Nuh adik-adik. Dan dia mengatakan, gila tuh si Nuh tuh, gila gitu adik-adik. Tapi Nuh tidak mempedulikan kata-kata si tetangganya adik-adik. Nah walaupun tetangganya mengejek Nuh tetap taat sama Tuhan. Terserah deh tetangga mau bilang apa, yang penting aku taat sama Tuhan. Nah adik-adik, dari sepotong cerita awal tadi, Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan tanpa tawar-menawar. Seperti apa tanpa tawar-menawar? Nuh tidak bertanya buat apa bahtera itu. Dan misalnya kalau aku buat bahtera, emang Tuhan mau kasih aku apa? Enggak adik-adik. Nuh tidak meminta apa-apa adik-adik dan Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, seringkali nih kita kalau dalam sekolah banyak sekali yang minta sama mamanya. Mah, kalau aku nanti masuk 3 besar, mama mau kasih aku apa? Nah, siapa yang pernah seperti itu adik-adik? Kalau misalnya, mah kalau aku nanti juara 1, beliin aku tab ya. Atau, mah kalau nanti aku juara 1, beliin aku HP terbaru ya ma ya. Siapa yang pernah seperti itu? Bernegosiasi nih sama mama papanya. Atau kalau mamanya bilang, Denny kerjainlah PR-nya cepet, ntar kemalaman. Terus si Denny bilang, kalau kerja PR sekarang, nanti kalau aku main game, mama jangan ganggu ya. Siapa yang seperti itu? Tawar-menawar nih sama mama papanya. Siapa yang pernah seperti itu? Aku Kak. Nah jangan lagi ya adik-adik, kalau mama papa menyuruh suatu hal, ya taat aja, gak usah banyak nanya ya adik, atau banyak tawar menawar, mau minta ini minta itu. Kalau mama papa gak kasih adik-adik minta terus adik-adik gak mau ngelakuin. Itu bukan hal yang baik, amin. Nah kita lanjut lagi ya ke ceritanya Nuh. Akhirnya adik-adik, bahtera itu pun jadi adik-adik. Sesuai dengan yang Tuhan minta, jendelanya di sini, pintunya di sini, tingginya, lebarnya, panjangnya, semuanya persis seperti yang Tuhan minta adik-adik. Dan perintah Tuhan yang kedua, kalau yang pertama Tuhan memerintahkan ke Nuh untuk membuat bahtera. Yang kedua, Tuhan bilang sama Nuh untuk masuk ke dalam bahtera beserta dengan 3 anaknya dan 3 menantunya, istri anak-anaknya dan istri Nuh adik-adik. Kira-kira ada yang ingat gak tadi siapa nama anaknya Nuh? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi di video tadi ada nih disebutin nama 3 anaknya. Yang pertama depannya S, siapa?
Sam, oke. Yang kedua, Ham. Yang ketiga, ya. Siapa adik-adik? Yafet adik-adik. Jadi nama anaknya Nuh itu ada Sam, Ham, dan Yafet adik-adik. Dan istri-istrinya dan istrinya si Nuh sendiri. Nah adik-adik, masuklah ke dalam bahtera dan Tuhan juga memerintahkan ini adik-adik. Untuk masukkan semua jenis binatang, sepasang-sepasang jantan dan betina. Tuhan itu sendiri adik-adik yang kirim untuk masuk ke dalam bahtera itu adik-adik. Nuh tidak bertanya sama Tuhan, buat apa masuk sepasang-sepasang hewan ini, ntar sumpek lagi. Enggak adik-adik, Nuh tetap taat dengan yang diperintahkan sama Tuhan. Bahkan hewan-hewan yang besar, yang di udara, pokoknya masuk ke dalam bahtera itu adik-adik. Nah akhirnya adik-adik ketika masuk tadi dalam videonya, ketika semuanya masuk dan hewan terakhir masuk, Tuhan sendiri yang menutup pintunya ya adik-adik. Dan adik-adik, Kak Frida mau ngomong nih, bahwa Nuh itu mengerti dan paham apapun yang Tuhan perkatakan, semuanya itu memiliki tujuan yang baik. Kenapa Kak Frida bisa bilang seperti itu? Karena Nuh tidak banyak tanya adik-adik. Dia tahu bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, pasti semuanya itu baik untuk dirinya, untuk keluarganya. Gak mungkin Tuhan mencelakakan dirinya dan keluarganya adik-adik. Dia paham betul dengan hatinya Tuhan. Sehingga Nuh tidak banyak bertanya dan dia tahu bahwa apapun itu semuanya itu baik. Sama halnya adik-adik sama mama papa. Buat apa mama papa suruh kita rajin belajar? Buat apa mama papa suruh kita bisa harus bangun pagi? Buat apa? Semuanya itu untuk diri kita sendiri adik-adik. Atau yang anak-anak perempuan nih suka ngomel-ngomel. Mama nih suruh aku nyapu, suruh aku cuci piring. Kan ada si Mbak, ada pembantu, kenapa harus aku sih? Gitu kalian mikirnya, mama ini buat apa digaji? Nah adik-adik, satu harus adik-adik tahu. Mama melakukan itu untuk diri kita, untuk mempersiapkan kita. Supaya ketika nanti kita besar, kita tahu caranya menyapu, caranya pokoknya beres-beres rumah, cuci piring tahu. Jangan sampai temen-temennya bisa cuci, adik-adik gak bisa cuci. Siapa yang malu? Adik-adik sendiri pasti yang malu. Amin. Nah sama nih, waktu kalau mama suruh kita rajin belajar, buat apa? Mama mempersiapkan kita untuk dunia nanti adik-adik. Supaya kita bisa menjadi orang sukses yang gak dibodohin orang. Makanya kita perlu belajar yang ekstra adik-adik. Amin. Jangan mengeluh, gak apa-apa deh Kak, aku kan masih anak-anak, aku harus menikmati masa anak-anakku dengan bermain game. Salah adik-adik, gak boleh berpikir seperti itu, amin. Kalau adik-adik kerjanya main game sampai tahun berlalu, yang adik-adik tahu apa? Cuman taunya game. Gak tahu ada misalnya ada apa gitu kan. Ya adik-adik, dan misalnya kalau mama menasihatkan kita atau papa menasihatkan kita, semua itu pasti baik untuk kita adik-adik. Dan pernah juga nih Kak Frida waktu itu nakal ceritanya. Kak Frida gak mau dengerin kata mama. Jadi pada waktu itu lagi zamannya kaset-kaset CD adik-adik. Jadi kalau nonton kita beli kaset CD adik-adik movie. Nah kalau sekarang kan kita bisa nonton di mana-mana ya, bisa nonton di YouTube, Netflix, dan ya pokoknya masih banyak lagi lah. Kalau dulu tuh nontonnya tuh pakai kaset adik-adik CD, kalau enggak di bioskop. Nah karena Kak Frida tuh hobi banget nonton itu, jadi waktu itu sekitar jam 5 sore nih, Kak Frida ngomong sama mama, "Mah, aku nanti mau pergi ya beli kaset." Terus mama bilang, sudah sore, ntar kemalaman pulang, gak usah, besok aja kata mama gitu. Tapi Kak Frida gak mau dengar, Kak Frida tetap ngotot mau beli itu kaset. Karena Kak Frida mau nonton malam itu juga. Dan akhirnya walaupun mama ngelarang, Kak Frida tetap pergi nih. Sekitar, ya pokoknya Kak Frida pergi sekitar 5:30 pergi nih. Udah beli dan mau pulang. Akhirnya adik-adik, Kak Frida kecelakaan. Kenapa bisa kecelakaan? Karena si mama udah bilang, jangan pergi. Sama mama aja besok atau nanti hari Minggunya. Tapi Kak Frida bandel, Kak Frida gak mau dengar kata mama.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Kak Frida malah kecelakaan. Padahal mama udah bilang tuh, sebelumnya mama juga ada bilang, udah malam ntar kenapa-kenapa lagi. Gitu, tapi Kak Frida bandel. Dasar Kak Frida ya. Tapi itu dulu, sekarang Kak Frida udah jadi penurut sangat. Mama. Nah adik-adik, apapun yang mama papa perintahkan, supaya itu pasti baik untuk pribadi kita. Amin. Jangan mengeluh adik-adik. Kayaknya mama ini gak sayang sama aku, makanya aku disuruh-suruh terus. Gak ada orang tua yang mencelakakan anaknya. Amin. Nah adik-adik kita lanjut lagi ya. Ke firman, ke slide selanjutnya. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat, super taat. Nuh ini adalah pribadi yang sangat tak, menurut Kak Frida benar taat banget adik-adik. Dan kita bisa belajar dari pribadinya Nuh. Dan ketika udah air sudah surut nih, yang dilakukan sama Nuh bukan, yeay aku bebas dari bahtera, aku bisa jalan-jalan. Enggak adik-adik, satu hal yang dilakukan Nuh ketika dia melangkah keluar dari bahtera, dia membuat mezbah bagi Tuhan. Nuh mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan Nuh mengucap syukur yang sangat-sangat dalam pada Tuhan. Karena Tuhan masih mengingat Nuh. Tuhan juga memelihara hidup Nuh selama dia di dalam bahtera. Nuh tidak kekurangan suatu apapun yang baik daripada Tuhan. Dia masih bisa makan, dia masih bisa bersama orang-orang yang dia kasihi. Tuhan super baik sama Nuh adik-adik. Nah adik-adik, ketika Nuh memberikan mezbah kepada Tuhan, tiba-tiba ada pelangi yang sangat-sangat indah warnanya adik-adik, sebagai janji bahwa Tuhan tidak akan melakukan hal ini lagi. Hal apa? Tidak akan membuat bencana sehingga semua makhluk itu mati adik-adik. Dan Tuhan juga menyesali itu. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Nah adik-adik, seperti yang Kak Frida bilang, bahwa kadang taat itu susah adik-adik. Kadang kita tuh merasa udah bener. Kenapa kita harus taat sih? Semuanya tuh untuk diri kita adik-adik. Dan semua semata-mata semuanya untuk Tuhan. Nuh tidak melakukan tawar-menawar sama Tuhan. Nuh mengerti dan paham bahwa tujuan Tuhan itu baik. Dan Kak Frida mau ajak sama adik-adik, kita hari ini mau belajar taat. Sama-sama katakan taat. Mungkin Kak Frida juga kadang suka enggak taat, tapi Kak Frida juga mau belajar untuk taat, amin. Jadi kita sama-sama belajar, oke? Nah, ada juga satu pribadi yang melakukan ketaatan. Pasti adik-adik udah tahu. Siapa? Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Bukti ketaatan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib hanya untuk kita. Tuhan bisa aja kabur, Tuhan bisa aja mencela, Tuhan bisa aja melarikan diri deh pokoknya supaya dia tidak mati di atas kayu salib. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk menebus setiap dosa kita. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, mungkin kita sampai hari ini belum tahu yang namanya tentang keselamatan. Kita masih belum tahu kalau kita mati nanti kemana adik-adik. Tapi Tuhan memberikan nyawanya hanya untuk kita. Yang sebenarnya kita gak pantas untuk dapetin. Tapi Tuhan berikan nyawanya supaya kita pantas untuk berada di sisinya adik-adik. Hari saya undang buat WL, singer buat maju ke depan. Adik-adik, mau gak hari ini kita belajar taat sama-sama? Seperti yang dilakukan Nuh. Kalau waktu itu Nuh tidak taat, mungkin kita juga gak ada sampai hari ini. Kalau Nuh juga tidak memasukkan hewan-hewan sepasang-sepasang dalam bahtera, mungkin kita hari ini gak bisa lihat hewan-hewan itu adik-adik. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa banyak nanya. Dia tahu karena Tuhan udah mempersiapkan yang baik di masa depan nanti adik-adik.
Mau ya kita belajar sama-sama untuk taat. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini lagi adik-adik. Mari adik-adik tutup matanya. Adik-adik lipat tangannya. Nyanyikan lagu ini dari hatimu yang paling dalam. Seturut karyamu di dalam hidup. Karena Tuhan pengen kita menjadi pribadi yang taat sama Tuhan. Kalau hari-hari ini adik-adik nggak taat sama mama papa, adik-adik suka melakukan keegoisan adik-adik sendiri, mari hari ini adik-adik minta ampun sama Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari nyanyikan lagu ini adik-adik dari hati. Biar lagu ini menjadi doamu adik-adik. Yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku Mari angkat kedua tanganmu adik-adik. Karena Kak Frida percaya bahwa Tuhan hadir. taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Jadikan kami indah Tuhan, turut dengan karyamu di dalam hidup setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami udah mulai gak taat. taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari adik-adik, kita Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan, ini setiap hati kami. Kami bawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Ajaran kami untuk tetap terus setia. Ajar kami untuk tetap terus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuhan layakkan kami, Tuhan ampuni kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hari-hari ini ya Tuhan, kami mulai dengan keegoisan kami sendiri. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami tahu apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami,
Semua itu punya tujuan yang baik. Tuhan pakai mama papa kami untuk mendidik kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami melawan orang tua kami, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tetap terus setia untuk tegur setiap kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dengan sangat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat setiap kebaikan-Mu. Tuhan layakkan kami, Tuhan sucikan hati kami, bahkan pikiran kami. Tuhan kuduskan kami ya Tuhan. Biar kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap terus setia, tetap terus taat sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini kami menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi setiap pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar firman ini boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Dan kami serahkan semua ya Tuhan yang baik dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap adik-adik yang sudah menerima setiap kebenaran firman daripada Tuhan, yang percaya dan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Papa, mama, adik-adik, mbak suster, dan kakak-kakak semua, kau tetap undang kita bangkit berdiri yuk. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak suster, kakak-kakak, dan adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.